Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Akhirnya Mabes Polri angkat bicara terkait soal kasus Roy Pancice sahabat yang diwakili oleh Humas ya. Dan biasanya kalau Humas yang bicara itu saya kira informasinya A1. Dan ini memberikan keyakinan bahwa proses di Polda Metro Jaya sudah mulai berjalan dengan normal. Hal ini juga disampaikan oleh David Pajung, salah seorang pendukung atau orang yang selama ini mengawal kasus Pak Jokowi ya. Di mana dalam satu diskusi dengan Roy Suryo, dia menyuruh Roy Suryo untuk bersiap-siap, menyiapkan mentalnya karena memang akhir-akhir ini sepertinya Roy Suryo semakin stres. Di sini pun dia memperlihatkan bagaimana dia berupaya menutupi rasa stresnya dengan ngeyel terus, dan bahkan dia meminta SP3 sahabat. Untuk itu coba kita simak videonya. Langsung ya, karena proses penyidikan itu mengumpulkan fakta-fakta. Penyidik dari Direktorat Reskrimum masih terus bekerja melakukan tahapan penyidikan, mengumpulkan fakta-fakta. Dalam proses penyidikan itu ada SOP-nya. SOP-nya itu dilakukan secara prosedural dan profesional. Ya, selamat petang Mas Indi, selamat petang juga Prof. Ibnu, selamat petang juga Saya ke Bung Semar dulu ya. Bung Semar, kan kata polisi bentar lagi mau ada gelar perkara. Anda yakin nggak di gelar perkara itu sekalian akan ada penetapan tersangka? Iya, beberapa waktu lalu kan saya juga sudah sampaikan bahwa memang tidak perlu didesak-desak. Ini proses sudah pada titik ujungnya, bahwa masuk pada proses penyidikan. Lalu tadi kita sudah mendengar aparat kepolisian menyampaikan bahwa dalam waktu dekat akan melakukan gelar perkara. Dan saya sangat meyakini dalam proses gelar perkara itu juga akan ditindaklanjuti dengan pengumuman siapa tersangkanya, penyampaian siapa tersangka, siapa yang masuk pada tindak pidana yang memang dilaporkan oleh Pak Jokowi. Dan tentu jika pihak kepolisian sudah menetapkan tersangka, sudah barang tentu bukti-bukti, fakta-fakta itu sudah ada. Makanya saya sangat meyakini, jadi kalaupun dipaksa-paksa nggak perlu juga. Kalau misalnya teman-teman ada yang memaksa-maksa, karena memang ini sudah pada ujungnya. Makanya saya sempat sampaikan ke Roy Suryo, bersiap aja secara mental, bersiap aja secara batinnya, supaya misal menghadapi proses hukum, itu juga nanti tidak juga akhirnya. Iya, memang harus kayak gitu. Jadi jangan juga nanti akhirnya pas sudah ditetapkan tersangka pakai kursi roda lagi sama penyangga leher, kan jadi pusing juga kita. Nah ini kita tanya ke Bung Roy langsung ya. Bung Roy, khawatir nggak kalau dari Rampai Nusantara yakin loh ada penetapan tersangka nanti? Anda khawatir nggak? Sama sekali tidak ya. Justru mereka-mereka ini yang stres ya. Karena apa? Sudah sejak 3 bulan yang lalu bikin janji-janji palsu, bikin hoax di berbagai podcast. Besok minggu depan, dalam waktu dekat. Kemudian mereka bikin podcast hoax semua, itu podcastnya udah ditetapkan tersangka, udah stres gini. Tuh teman-teman yang mengaku ceboker Nusantara itu, teman-temannya Mas Semar ini, itu udah bikin hoax, tuh harusnya ditangkepin semua itu. Bikin hoaxin aja, terus dengan gambar-gambar saya, Bang Resmond, Dr. Tifa, udah dikasih orange, sudah dikasih jeruji besi. Bohong semua itu. Kalau memang mau tetapkan dari dulu, silakan tetapkan Polda. Ayo, gitu loh. Polda ini kan pasti ada sesuatu yang mereka sangat tidak yakin. Ya karena memang tidak yakin, ijazahnya nggak pernah ada. Ijazahnya kan bohong saja itu. Berarti Bung Roy Suryo ngerasa sebenarnya penyidikannya ini berlangsungnya lama? Ya makanya lama tuh kan pasti ada sesuatu. Polda atau polisi tuh dia yakin ijazah itu pernah ada. Ya, karena begitu dilihat, diteliti betul, palsu ijazahnya. Terus kemarin katanya ijazah Polda. Terus katanya juga ketika di Solo diperlihatkan kepada relawan yang tidak ada standingnya juga. Ini ijazah yang benar di mana? Disita atau di tangan Jokowi atau nggak pernah ada? Jadi ijazahnya nggak pernah ada. Kalau ijazahnya nggak pernah ada dan Jokowi terbukti bohong, ya sudah, Polda nggak mungkin berani maju. Nggak akan P21, pasti akan P19, bolak-balik.
Kayak skripsinya Jokowi saja dengan Pak Kasmujo itu bolak-balik. Itu pun penipu juga karena Pak Kasmujo juga nggak ngakuin. Itu Mbak Cindy. Ini kita nanya kan ke aparat kepolisian kan udah dikasih tahu juga, Ya. sudah diserahkan sama Pak Jokowi. Terus hak Pak Jokowi juga kalau ingin memberitahu kepada siapa itu ijazahnya. Jadi nggak bisa Mana juga nggak langsung ada semuanya, atur bohong gitu loh. semua tuh. Jokowi itu Nah, kan sudah mulai tukang stres, bohong kan? itu. Kira saja kalau memang Polda Metro itu firm, Polda Metro itu yakin, tetapkan kepastian hukum. Kasihan tuh para pelapor yang udah mulai kelojotan. Di mana-mana. Itu Sabar, Mas Roy, sabar, Mas. Terakhir itu bikin ini penetapan, bikin cerita-cerita halu. Dikit lagi, Mas. Ada saya udah pakai rompi oranye, ada saya udah digambarkan di dalam bejat, ada saya digambarkan pakai rompi merah lagi, salah lagi rompinya, ya. Dan kemudian tuh bikin anu aja, daripada bikin dosa tetapin aja. Kalau emang nggak yakin Polda, ya udah SP3 aja selesai, ya kan, daripada bikin Ngarep ya. sesuatu yang tidak pasti. Roy Suryo ngarep Apalagi SP3, bilang aduh, ijazahnya kasihan. palsu. 99,9% ijazah Jokowi itu palsu, bohong, Kasihan. nggak pernah ada. Bentar lagi anaknya juga akan terbukti palsu, langsung kita laporkan dari Sydney, Australia nanti. Nah, Ya, itu, gitu. Jadi oke. artinya udah jelas ini palsu semua. Oke. Kami sudah tangkap. Kalau gitu, Bung Semar gimana nanggepinnya? Ya. Tadi Anda sempat singgung-singgung itu gimana? Iya, maksud saya begini ya, ini kan sudah sangat clearance ya soal proses hukumnya. Sekarang sudah masuk penyidikan. Saya setuju sama Pak Hipnu tadi bahwa memang butuh kehati-hatian. Ratusan orang juga dijadikan saksi oleh pihak kepolisian. Dan tadi udah disampaikan juga bahwa akan gelar perkara. Jadi kalau Roy Suryo berharap SP3, ya saya ngelihat bahwa itu menandakan makin panik gitu Roy Suryonya kan gitu ya. Karena sesungguhnya saya sejak awal meyakini bahwa ini sudah ditemukan bukti-bukti dan fakta hukum yang cukup akurat ya dan cukup valid sehingga polisi sudah masuk proses penyidikan. Jika itu tidak ditemukan pasti tidak masuk proses penyidikan, tinggal lagi gelar perkara. Persoalan apa yang disampaikan Roy Suryo kan itu kegelisahan Roy Suryo saja karena memang ini sudah dia bayangkan betul. Jika ini sudah diumumkan sebagai tersangka, bukan main-main ini. Dia harus melewati juga proses hukum yang dilakukan dengan sanksi hukum yang nanti juga dijatuhkan. Nah, bahwa banyak orang bicara misalnya begini, kok kenapa Pak Jokowi menyampaikannya bukan di peradilan? Peradilan kan belum, tapi kalau pihak kepolisian minta sudah diberikan langsung oleh Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi memberikan kepada para relawan atau pada siapapun, itu haknya Pak Jokowi. Jangan diprotes juga kalau dia nggak mau ngasih Roy Suryo dan kawan-kawan. Itu haknya Pak Jokowi. Dia mau memberitahu ke siapapun ijazahnya karena itu memang milik dia kan gitu. Jangan juga akhirnya seolah-olah ingin membangun narasi-narasi yang sesat gitu. Oke, tapi Saya kira jelas ya. Jadi pada prinsipnya sekali lagi kita tinggal menunggu karena seluruh data-data sudah dikumpulkan oleh pihak kepolisian Republik Indonesia, dalam ini para penyidik. Saya kira memang dia harus berhati-hati karena ini menyangkut soal kasus yang dilaporkan oleh orang yang pernah menjadi nomor 1 di Republik Indonesia. Sehingga saya punya keyakinan juga bahwa polisi sekali lagi berhati-hati jangan sampai dicap dia berpihak kepada Pak Jokowi. Itulah kenapa mungkin betul-betul kasus ini tahap demi tahap prosesnya itu betul-betul sangat apik dan termasuk dengan banyaknya barang bukti yang dikumpulkan sampai ke Yamaguchi mengejar bagaimana posisi Rismon sebenarnya, apa betul dia layak menyandang dirinya sebagai seorang peneliti S2 dan S3 dari Yamaguchi, Jepang. Saya kira demikian sahabat ya, mudah-mudahan informasi ini ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.